Shalom anak-anak Spektra, segala pujian, hormat, syukur layak untuk kita naikkan kepada satu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan pada ibadah hari ini untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Segala pujian bagimu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan sekali lagi di hadapan Dia. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk damai sejahtera-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berterima buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa sampai pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah lekang di dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau, memuliakan Engkau, memuji Engkau. Biarlah kasih-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Biarlah darah-Mu Tuhan bersama-sama menyucikan kami, anak-anak-Mu kelas 7, 8, sampai 9. Segala pujian, hormat, dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita hidup dengan kasih setia Tuhan. Kita merasakan kasih setia Tuhan itu setiap hari, bagaikan air, bagaikan cahaya matahari yang tidak pernah berhenti. Lebih daripada itu bahkan kasih setia Tuhan, dari selamanya sampai selamanya. Amen. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Mari kita nikmati pujian ini, menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan air sirambi
tanah gersang rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, menikmati pujian pengagungan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, Bagai cahaya, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. katakan lembut indah, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalam, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. puji Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam badai dan pencobaan kita perlu damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan sendiri. Kita pujikan tenang bersamamu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita katakan lewat lembah kelam. Kita tenang bersama Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku Tuhan. kau temani aku,
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh mulia ya Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, kesempatan yang sangat indah ini, kami bisa bersama-sama untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-47 yang begini bunyi firman-Nya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini tentunya menceritakan tentang Daud dan Goliat, yaitu pada saat Daud melawan Goliat. Kalian semua tahu bahwa siapakah Daud itu? Seperti apakah Daud itu? Bagaimanakah Daud itu? Dan kalian semua juga tahu bahwa siapakah Goliat itu? Bagaimana Goliat itu? Dan siapakah Goliat itu yang sebenarnya? Kalau kita melihat cerita antara Daud melawan Goliat pada saat itu, tentunya apa yang dilakukan di dalam peperangan itu sangat tidak seimbang. Namun apa yang terjadi antara Daud melawan Goliat, semua kenyataan itu berbalik. Kalau kalian mengetahui bahwa Daud adalah seorang yang rendah hati, artinya mereka orang yang tidak sombong dan menyombongkan diri. Dengan demikian apa yang dilakukan Daud pada saat itu, mestinya kalau kita melihat secara manusiawi bahwa tidak mungkin bahwa Daud itu akan memenangkan sebuah peperangan. Tetapi di dalam sebuah cerita peperangan antara Daud dan Goliat, kalau kita tarik sebuah kesimpulan, ternyata bahwa yang memenangkan peperangan itu adalah Daud. Dan pada saat itu pula Daud tidak pernah
bahwa Daud itu merasakan dirinya adalah orang yang paling kuat. Namun Daud mengatakan, kalau kalian menyimpulkan di dalam sebuah cerita peperangan antara Daud dan Goliat, kalau kalian menyimpulkannya bahwa garis besar daripada peperangan itu, Daud tidak pernah merasakan dirinya adalah seseorang pahlawan yang teragungkan. Daud menyadari akan dirinya, dan Daud mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kehendak Tuhan. Semua ini terjadi karena kehendak Tuhan. Itulah yang Daud katakan. Pada saat Daud diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja di Israel pun, Daud tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah raja. Tetapi Daud mengatakan bahwa aku adalah hamba. Hal-hal yang seperti itu, kalau kita tarik sebuah kesimpulan, berarti Daud adalah orang yang benar-benar rendah hati. Lain dengan raja-raja yang lain yang selalu mengatakan di dalam dirinya, aku adalah seorang raja yang bisa melakukan apa saja. Tapi Daud tidak. Daud tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tetapi yang Daud katakan, aku adalah seorang hamba. Apa yang diartikan oleh Daud pada saat itu dia mengatakan bahwa aku adalah sebagai seorang hamba, yaitu adalah karena Daud merasakan segala sesuatu apa yang terjadi pada saat itu adalah karena kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama, kalau kita menarik sebuah kesimpulan di dalam cerita tersebut, kita ambil di dalam diri kita. Kadangkala bahwa kita ini masih sekali mengakui akan diri kita, segala sesuatu apa yang terjadi itu adalah karena diri kita. Segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan itu adalah karena kita. Keakuan biasa yang muncul di dalam kehidupan kita di saat kita itu mampu dan bisa melakukan apa saja. Kalian sering melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang membuahkan sebuah hasil yang menurut kalian adalah hasil itu sangat maksimal bagi kalian. Tetapi kalian pada saat itu pula sering mengatakan bahwa sebuah keberhasilan itu karena aku. Keakuan yang muncul karena diri kita secara tidak sadar itulah merupakan sebuah kesombongan diri. Pengakuan yang muncul karena sesuatu yang kita peroleh, kita dapatkan, itu sebenarnya adalah sebuah kesombongan diri. Karena di dalam diri kita di situ muncul sebuah keakuan diri. Kalau kita menarik kembali sebuah cerita tadi, apapun yang terjadi pada saat Daud menjadi raja, Daud memenangkan sebuah pertempuran dengan Goliat. Di situ Daud tidak pernah mengatakan, karena aku adalah seorang pahlawan yang terkuat, karena aku adalah seorang raja yang aku harus bisa menentukan apa saja. Tetapi di situ Daud mengatakan bahwa semua ini karena anugerah Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau Daud mengatakan bahwa aku adalah sebagai hamba,
Artinya di sini adalah Daud bertanggung jawab kepada Tuhan. Kembali kepada kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kini, memperoleh sebuah keberhasilan di dalam diri kita, baik secara individu, kepribadian kita, maupun secara umum, maka segala sesuatu itu tidak bisa kita katakan bahwa itu karena aku. Tetapi kadangkala segala sesuatu itu berbalik seperti apa yang pernah saya katakan tadi. Keakuan yang muncul pada diri kita sendiri. Inilah sebuah cerita yang seharusnya kita hilangkan di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam diri kita, segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita tidak lepas dari Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jika kita bisa melakukan, sebenarnya itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini adalah sebenarnya semuanya itu diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Harus kita sadari di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, supaya di dalam kehidupan ini tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa arogan, tidak ada rasa keakuan, tetapi di sini adalah segala sesuatu apa yang terjadi, semua adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Semoga firman ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami tidak lagi untuk kami menjadi seorang yang sombong. Kami tidak lagi menjadi seorang yang menunjukkan keakuan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan mengakui bahwa segala sesuatu apa yang kami lakukan semuanya adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ajarilah kami di dalam kehidupan kami untuk kami rendah hati. Kami serahkan Tuhan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita bersama-sama mau meresponi firman Tuhan itu agar damai dan tenang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tetap tinggal dalam kehidupan kita, dalam hati kita untuk menjalani hari demi hari ke depan, apapun badainya. Kalau ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.
hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa penutup. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami benar-benar bisa merenungkan firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami menyerahkan serangkaian kegiatan pada saat ini, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, pekarya, dan Bapak Sapam, semuanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan, biar Tuhan yang selalu menuntun membimbingnya dengan baik. Bapak di surga, banyak sekali segala program kegiatan di sekolah kami, semuanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ampunilah ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.